Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 516. Scene diawali di dalam ruang tamu keluarga Deng di mana setelah Deng Shentong bertanya pada Zhangi kenapa Zhangi tidak mengikuti misi pemusnahan Ronin yang dikeluarkan oleh kota Blizzard. Zhangi yang mendengar pertanyaan itu kemudian menjawab kalau ikut atau tidaknya dia dalam misi itu tidak akan terlalu berpengaruh karena masih ada 12 kota lain yang ikut. Dengan banyaknya orang yang ikut dan baginya itu sudah cukup. Karena populasi kota Tianhai sekarang sangat sedikit akibat kejadian zombie yang dibuat Yuan Kongye, dan dia tidak ingin kota Tianhai mengalami kerugian lagi. Ada 13 kota di wilayah Jiangnan, meskipun tim investigasi dari kota Blizzard tidak mengambil tindakan, masih ada lusinan pasukan di 12 kota luar. Ada atau tidak adanya aku itu tidak terlalu berarti. Yang terpenting adalah kota Tianhai tidak boleh mulai berperang lagi. Kata Zhangi menjelaskan pada Deng Shentong, walaupun alasan sebenarnya adalah karena dia merasa misi itu mencurigakan dan tidak ingin maju lebih dulu dan menjadi umpan meriam untuk kota Blizzard. Deng Shentong yang mendengar itu memahami apa yang Zhangi maksud. Namun baginya jika Zhangi ikut maka dia bisa menjadi yang terbaik dalam misi itu karena Zhangi lebih kuat dari Wu di saat bertarung di arena bela diri sebelumnya. Itu ada benarnya. Tapi kekuatanmu jelas jauh lebih tinggi daripada mutan kota lain. Jika kau ikut pergi, menurutku kau memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Ronin. Kata Deng Shentong mengatakan pendapatnya pada Zhangi. Mendengar itu membuat Zhangi bertanya-tanya. Apa maksud Deng Shentong sebenarnya? Apa yang dimaksud Deng Shentong? Pikir Zhangi setelah mendengar pendapat Deng Shentong. Namun dia kemudian mengatakan kalau dia tidak bisa bertindak sendiri tapi seorang pemimpin yang mewakili sebuah tim dan kota Tianhai. Tapi aku tidak sendirian, aku mewakili sebuah tim. Kata Zhangi lagi membela diri. Mendengar itu Deng Shentong kemudian mengatakan kalau dia hanya iseng bertanya tanpa maksud apapun. Jika kau tidak ingin pergi, tidak masalah. Aku hanya iseng bertanya. Mungkin saja pilihanmu lebih baik. Kata Deng Shentong menjelaskan maksudnya dan pendapatnya kalau keputusan Zhangi itu mungkin baik untuknya. Walaupun sebenarnya Deng Shentong sudah tahu kalau misi itu hanyalah umpan meriam untuk mengukur kekuatan musuh. Zhangi yang mendengar perkataan itu menyadari kalau keputusannya benar tidak ikut berpartisipasi dalam misi pemusnahan Ronin negara Neon. Karena sepertinya para Ronin itu bukan musuh yang lemah. Sepertinya organisasi Chorosion Moon bukan lawan yang mudah dihadapi. Pikir Zhangi setelah mendengar pendapat Deng Shentong. Karena rasa penasaran Deng Shentong sudah terjawab. Dia kemudian mengatakan alasan dia memanggil Zhangi ke rumahnya dan bertanya apakah Zhangi tertarik untuk bergabung dengan tim investigasi Tianshenya, dan dia juga menjelaskan apa saja keuntungannya jika bergabung. Aku tidak akan basa-basi denganmu dan akan mengatakan alasan aku memanggilmu ke sini hari ini. Bagaimana kalau bergabung dengan timku? Tim Tianshen adalah eksistensi terkuat di seluruh wilayah Jiangnan. Selama kau bergabung dengan kami, banyak hal yang tidak akan menghalangimu di Jiangnan. Nikmati kejayaan tertinggi dan dihormati oleh orang lain. Sedikit lebih vulgar, meskipun yang kau inginkan adalah wanita atau barang materi, aku bisa memberikannya. Singkatnya, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan dariku. Kata Deng Shentong yang mencoba merayu Zhangi dengan menyebutkan keuntungan yang akan didapatkan jika bergabung dengan tim investigasinya. Mendengar itu Zhangi yang tidak ingin menyinggung Deng Shentong jika menolak bergabung. Karena itu dia mengaktifkan mode budak korporatnya. Wow, luar biasa. Aku sudah melihat banyak orang jenius yang luar biasa dalam hidupku. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang sekaya dan berbakat kamu. Kata Zhangi dengan mata polos.
Deng Shentong yang merupakan seorang yang sombong dan nasris percaya dengan perkataan itu dan sekali lagi dengan percaya diri mengajak Zhang Yi untuk bergabung dengan tim investigasi ya. Dunia yang kau lihat terlalu kecil. Selama kau mengikutiku, kau akan punya kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Ayo jadilah anggota timku. Ini sungguh menyentuh. Kalau begitu, setelah aku bergabung dengan tim Tianshan, apakah aku akan aman dan hidupku tidak akan dalam bahaya? Kata Zhang Yi masih dengan mode budak korporatnya dan dengan mata polos bertanya, apakah setelah dia bergabung dengan tim investigasi Tianshan dia akan aman dan terhindar dari bahaya? Deng Shentong yang percaya diri dengan kekuatan dirinya dan keluarga Deng mengatakan kalau keamanan Zhang Yi akan terjamin jika dia bergabung. Tentu saja. Aku, Deng Shentong, punya kemampuan untuk melindungi anggota timku. Kata Deng Shentong menjawab dengan percaya diri. Kalau begitu, ini mudah, aku bisa bergabung dengan tim Tianshan. Kata Zhang Yi menjawab dengan mata polos sambil menghela napas. Deng Shentong yang mendengar itu merasa senang dengan perkataan Zhang Yi itu. Namun dia kemudian merasa syok setelah mendengar pertanyaan Zhang Yi kalau dia ingin tinggal di kota Blizzard dan mengurus logistik untuk Deng Shentong setelah dia bergabung dengan tim investigasinya. Aku orang yang cukup takut mati. Bagaimana kalau aku tinggal di kota saja dan mengurus logistik untuk MU? Kata Zhang Yi bertanya pada Deng Shentong. Walaupun sebenarnya ini pernyataan yang sengaja dia buat agar Deng Shentong menganggap dia tidak berguna jika tidak ikut menjalankan misi keluar kota Blizzard. Apa kau bercanda? Kata Deng Shentong dengan ragu-ragu bertanya pada Zhang Yi setelah mendengar pertanyaan Zhang Yi sebelumnya. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian balik bertanya pada Deng Shentong terkait dengan perkataannya sebelumnya yang akan menjamin keselamatan Zhang Yi. Bukankah kau bilang kau bisa menjamin keselamatanku? Menurutku tinggal di kota Blizzard adalah yang paling aman. Kata Zhang Yi mengatakan kalau tidak ikut misi dan tinggal di kota Blizzard mengurus logistik adalah yang paling aman dan paling menjamin keselamatannya. Setelah itu dia kemudian melanjutkan perkataannya yang membuat Deng Shentong semakin syok dan cemas. Aku sangat mengagumi kekuatan dan kemurahan hati MU. Jadi jika aku bergabung dengan tim Tianshan, hidupku pasti lebih baik dari sebelumnya bukan? Kata Zhang Yi yang kembali bertanya. Setelah itu Zhang Yi kemudian sedikit menjelaskan tentang dirinya. Jika kau mengenalku, kau akan tahu kalau aku tinggal di shelter di kota Tianhai dan tidak pergi dengan sukarela. Kemampuan mewakili niat sebenarnya orang itu, jadi tentu saja aku tidak akan mengambil inisiatif. Kata Zhang Yi menjelaskan tentang dirinya namun maksud sebenarnya adalah menolak tawaran Deng Shentong dengan memberitahu sisi buruk dirinya sendiri. Setelah mendengar itu Deng Shentong kemudian menyadari kalau itu merupakan cara Zhang Yi menolak tawarannya untuk bergabung dengan tim investigasi Tianshan dengan cara halus. Dia membuat penolakan yang sopan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Pikir Deng Shentong yang akhirnya menyadari maksud Zhang Yi. Kau memang orang yang menarik, lidahmu halus, kau sangat kuat tapi keras kepala. Kata Deng Shentong lagi mengomentari karakter Zhang Yi setelah mendengar perkataan Zhang Yi sebelumnya. Zhang Yi yang mendengar itu menyangkal perkataan Deng Shentong itu. Tidak, kata Zhang Yi menggelambaikan jari telunjuknya pada Deng Shentong. Setelah itu Deng Shentong kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah dia tidak bosan tetap berada di kota Tianhai. Dan dengan kekuatannya itu apakah Zhang Yi tidak punya ambisi setra, apakah Zhang Yi akan tetap hidup dengan cara hidupnya sekarang? Apa kau tidak bosan berada di tempat yang sama sepanjang hari? Orang yang punya kekuatan pasti ingin mencari cara untuk menggunakannya. Apa kau bisa terus hidup begini selama sisa hidup MU? Tanya Deng Shentong yang masih mencoba membujuk Zhang Yi. Tentu saja. Kata Zhang Yi yang tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Deng Shentong. Deng Shentong yang mendengar jawab Zhang Yi yang tegas sambil tersenyum itu kemudian menyerah membujuk Zhang Yi. Namun dia memberitahukan kalau Zhang Yi bisa menemuinya jika berubah pikiran. Baiklah, setiap orang punya ambisinya masing-masing, dan karena menurutmu begitu, aku tidak akan memaksakannya. Tapi jika suatu hari kau berubah pikiran, kau bisa menghubungiku.
Kata Deng Shentong yang semangatnya untuk main bujuk Zhangi sudah berkurang. Terima kasih Kapten Deng. Aku akan memikirkannya dengan hati-hati saat kembali. Kata Zhangi menjawab perkataan Deng Shentong. Aku hanya memberi MU satu kesempatan ini. Sebaiknya kau datang kepadaku sesegera mungkin. Jika tidak, begitu aku bertemu orang yang lebih cocok, kau akan menjadi pemain pengganti. Kata Deng Shentong lagi menjelaskan kalau dia hanya memberikan kesempatan pada Zhangi namun dia bisa saja berubah pikiran jika menemukan orang lain yang menurutnya lebih pantas. Sambil melambaikan tangannya. Zhangi yang mendengar itu juga mengerti akan hal itu. Namun dia memang tidak ada niatan untuk bergabung dengan tim investigasi manapun. Karena maksud dari pertemuan itu sudah tersampaikan, Zhangi kemudian mengatakan kalau dia akan segera kembali. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kata Zhangi sambil mengisyaratkan oke menggunakan tangannya. Deng Shentong yang mengetahui Zhangi sudah berniat pergi kemudian menghentikannya, karena dia punya sesuatu yang ingin dia berikan pada Zhangi. Tunggu sebentar. Aku punya hadiah kecil untukmu. Kata Deng Shentong yang kemudian melambaikan tangannya memerintah pelayannya mendekat, dan menyerahkan hadiah yang dia katakan padanya Zhangi sebelumnya. Kemudian chapter 516 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, terkadang berpura-pura bodoh lebih menguntungkan daripada berpura-pura pintar. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.